Makanya setelah lahir ke dunia, setelah Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, ada perasaan selama kita hidup ini, perasaan potensi ingin berbuat baik, rindu kepada Allah. Kenapa? Berdasarkan masa lalu kita di alam ruh. Pernah ada kejadian itu. Jadi fitrah kita tuh pengen jadi orang baik. Fitrah kita itu pengen selalu kembali kepada Allah. Tema kita pada hari ini adalah, kalau yang teman-teman lihat, temanya adalah uh, hati yang ingin pulang. Oke. Hati yang ingin pulang ini mungkin lebih uh, dimaknai kepada ingin kembali kepada Allah SWT. Dalam makna, karena maknanya ada dua ya. Hati yang ingin kembali pulang tuh, maknanya bisa ada dua. Bisa kembali pulang bertemu dengan Allah, bisa kembali pulang jiwa kita yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia, mau kembali dekat lagi dengan Allah. Nah, hari ini Uma lagi ingin membahas mengenai hati kita yang ingin kembali dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini masih di dalam suasana bulan suci Ramadan. Tentu kita berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk berada di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul yang penuh dengan bulan yang penuh dengan ampunan demi ampunan. Uma mau menyampaikan pada teman-teman semua tentang diri kita. Kadang-kadang ya teman-teman, Uma cerita sedikit sebelum kita masuk kepada apa dalil-dalil dan cerita-cerita. Uma mau masuk kepada diri kita sendiri. Coba deh bayangin. Kadang-kadang dalam menjalankan berbagai macam kehidupan ini, teman-teman semua, ada perasaan rindu nggak sih? Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba kalau kita lagi doa, tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada kesedihan, nggak ada apa. Tiba-tiba rasa rindu aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Uma baru dapat pesan dari seseorang. Boleh nggak sih, kok aku tiba-tiba lagi sholat, kata beliau, tiba-tiba aku kok nangis, katanya gitu. Nangisnya bukan karena apa-apa, bukan karena lagi sedih, enggak. Tapi karena tiba-tiba rasa rindu aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak sih kalau sholat itu sambil nangis, katanya gitu. Ya tentu aja boleh aja ya, asal nggak ganggu konsentrasi kita dalam membaca ayat suci Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar setiap kali sholat selalu menangis kok gitu. Karena tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan di dalam sholat. Atau ada dalam masa fase kehidupan tiba-tiba rindu aja gitu, rindu gitu, pengen deket aja sama Allah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kok kita tiba-tiba bisa rindu seperti itu? Kalau lagi ada masalah wajar ya teman-teman semua. Kalau lagi ada masalah wajar, tiba-tiba kita ngerasa butuh tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sedih butuh tempat bersandar, iya. Tapi kadang-kadang kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba rindu aja gitu. Dan tiba-tiba pengen jadi orang baik gitu. Apa sih yang terjadi dalam diri kita sebenarnya? Uma mau flashback sedikit teman-teman semua. Sebelum kita diciptakan di dunia ini, ada yang namanya alam ruh. Mungkin teman-teman sering dengar ya. Ruh itu tuh rahasianya Allah. Ya, ruh itu maksudnya gimana sih? Kehidupan manusia itu tergantung ada tidaknya ruh dalam tubuh, ya kan? Bisa aja manusia nggak punya kaki, manusia nggak punya tangan gitu, tapi masih bisa hidup kan? Atau misalnya seseorang punya apa di dalam tubuhnya ada anggota tubuh yang nggak berfungsi gitu, paru-parunya nggak berfungsi misalnya, atau apanya gitu, tapi masih bisa hidup kan? Kenapa dia bisa hidup? Karena ada ruh, ada sesuatu yang bernama ruh, sehingga kita masih bisa hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bagaimana ruh itu bisa diciptakan? Uma cerita dulu tentang ruh, karena ini menyambung kepada kadang-kadang kita ngerasa kok kangen banget sama Allah ya, rindu banget sama Allah ya, pengen balik lagi kepada Allah ya. Kenapa? Karena ada cerita di alam ruh yang kita lupa kejadian itu. Maka apa yang terjadi? Flashback kembali sebelum ditiupkannya kita teman-teman semua sebelum ditiupkan ruh ke alam rahim. Ruh itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi ruh kita itu sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah di luar alam dunia. Kita ini sekarang lagi di alam dunia. Ruh itu punya alamnya sendiri. Pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ruh pertama kali adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh semua makhluk. Nah, kemudian ketika roh-roh itu sudah diciptakan, barulah Allah meniupkan ya ke dalam rahim seorang manusia di usia kandungannya 4 bulan. Ditiupkannya roh itu ke rahimnya seorang manusia, ke seorang ibu.
yang di dalamnya ada makhluk ya. Nah, ketika roh itu sudah berada dalam jasad, barulah kita lupa di mana tempat kita berasal. Bahwa dulu kita pernah berada dalam satu alam namanya alam roh. Nah, untuk mengatasi kelupaan kita itu, oleh karena itu Allah SWT mengirimkan Rasulnya, mengirimkan atau mengutus Nabi dan Rasulnya dalam setiap zaman untuk kembali mengingatkan manusia ketika mereka masih berada dalam ruh. Nah, pertanyaannya memangnya di alam ruh kita ngapain? Di alam ruh itu apa yang kita lakukan? Nah, di alam ruh itu sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita tuh punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian itu tentang apa? Perjanjian itu tentang keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan para nabi, para rasul tuh tidak lepas dari perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf 172, surah Al-A'raf 172, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian kepadamu." Perjanjiannya apa? Perjanjiannya tuh ya perjanjiannya tuh Allah bertanya kepada ruh pada saat itu, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ya bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita mengatakan bahwa iya ya Allah, kami bersaksi bahwa kamu itu Tuhan kami. Coba teman-teman lihat surah Al-A'raf 172 sebenarnya. Mau lihat dulu tafsirannya. Teman-teman lihat surah Al-A'raf 172 di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kita. Al-A'raf 172. Dalam surah Al-A'raf 172 di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dan meminta perjanjian kita di alam ruh. Ya. Al-A'raf 172 menjelaskan perjanjian tentang tauhid, tentang fitrah antara Allah Subhanahu wa taala dengan alam ruh seluruh manusia sebelum mereka ini dilahirkan di dunia. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, qalu alastu birabbikum qalu bala syahidana. Kemudian ruh kita menjawab, ya Allah, betul engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Jadi Allah sudah meminta perjanjian kita di alam ruh, teman-teman semua. Namun kita lupa dengan hal tersebut. Makanya tadi mau katakan, makanya diutuslah para nabi-nabi untuk kembali mengingatkan kita bahwa pernah terjadi sesuatu pada kita dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Nanti di hari akhir itu manusia akan ditagih tentang janjinya itu. Di hari akhir nanti manusia-manusia akan ditanya tentang janjinya tersebut. Nah, kalau manusia diminta perjanjiannya, para rasul juga diminta perjanjiannya, tapi perjanjiannya beda. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7, teman-teman lihat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, yaitu dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id aqadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi nabi-nabi ini juga diminta perjanjiannya. Memang perjanjiannya nabi-nabi ini dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Perjanjian para nabi atau rasul ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk saling meneguhkan antara satu nabi dengan nabi yang lain untuk menyampaikan risalah dan tugas-tugas kenabian lainnya. Itu bedanya antara perjanjiannya para nabi rasul dengan perjanjiannya manusia. Jadi intinya sebelum kita ada di alam dunia kita sudah punya perjanjian dengan Allah. Itulah yang menyebabkan ketika kita berada di dunia ini teman-teman semua, ada masa tiba-tiba kita rindu aja ingin dekat dengan Allah, tiba-tiba hati kita gelisah kalau kita buat dosa, tiba-tiba hati kita butuh tempat untuk bersandar. Kenapa? Karena kita rindu, kita lupa bahwa kita pernah ada di alam roh, tapi perasaan rindu itu tetap ada gitu. Kenapa? Karena pernah terjadi sesuatu di masa dulu. Pernah terjadi sesuatu di masa dulu kita yang membuat hati kita tuh senantiasa terpaut sebetulnya. Ada masa-masa tertentu, seburuk-buruknya orang, ada masa-masa tertentu dia ngerasa perlu pada Tuhannya, merasa pengen dekat sama Tuhannya. Kenapa? Karena ada kejadian di masa lalu itu, di alam roh itu. Begitu ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kita ini sebenarnya lahir dalam keadaan yang fitrah, ya kan? Kalau teman-teman lihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-30,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan kamu sesuai dengan fitrah tersebut," gitu. Nah, jadi fitrah ini maknanya apa? Fitrah ini semua manusia yang lahir fitrahnya, hakikatnya dia dalam keadaan yang tunduk kepada Allah berdasarkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala di alam roh. Atau dalam hadis juga dijelaskan setiap anak Adam lahir dalam keadaan yang fitrah. Hanya ketika dia lahir, orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia agama-agama yang lain, ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Jadi hadis ini semakna dengan ayat tadi, ya, ayat dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 tadi, yaitu bahwa uh, kita lahir dalam keadaan fitrah, kita lahir dalam keadaan tunduk kepada Allah SWT, kita lahir dalam keadaan selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam perjalanan kehidupan kita dengan berbagai macam kejadian-kejadian, kadang-kadang kita mulai menjauh dan lupa kepada Allah SWT. Begitulah teman-teman, semua dari kita itu lahir dalam keadaan suci, bersih dari dosa, membawa potensi dasar kita mengakui keesaan Allah, tauhid, ya. Kemudian kita ini manusia ini memiliki kecenderungan alami untuk berbuat baik, gitu. Kita manusia, siapapun dia, memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Kenapa? Itu tadi, karena kita lahir dalam keadaan fitrah. Kenapa dalam keadaan fitrah? Itu tadi, karena kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau dalam satu masa tiba-tiba kita pengen balik kepada Allah, pengen dekat lagi sama Allah, sudah ngerasa terlalu jauh sama Allah karena kejadian itu. Nah, sekarang sebentar ya teman-teman ya. Uma mau bahas tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham tentang kejadian di alam ruh yang sebenarnya kita sudah tahu, cuma Uma mengulang kembali. Subbab berikutnya yang Uma mau bahas adalah mengenai inabah. Inabah itu apa sih? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, maknanya di sini adalah mau dekat lagi sama Allah, mau tobat lagi sama Allah, mau punya hubungan yang baik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa bilangnya inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata inabah ini ada dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Teman-teman lihat dalam surah Shad ayat ke-24. Surah Shad surah ke-38 dalam Al-Qur'an ayat ke-24. Perhatikan ada kata-kata inabah ini teman-teman semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbuhu wa kharara raki'an anaba." Ya. Coba teman-teman lihat dalam surah Shad ayat ke-24. Mau cari dulu ayatnya supaya nggak salah baca. Ada perkataan inaba di situ. Ya. Surah Shad ayat ke-24. Kita lihat dulu ayatnya, sekalian nanti teman-teman bisa tadabur lagi. وظن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat ke-24. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ya, kemudian ayat berikutnya. Teman-teman lihat kata-kata inabah ini ternyata banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan para nabi-nabi ini juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Hud. Kalau tadi tentang Nabi Daud, sekarang tentang Nabi Syuaib. Surah Hud ayat ke-34. Surah Hud ayat 34 juga ada perkataan inabah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, inabah unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, kata Nabi Syuaib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Jadi ada kata inabah juga dalam surah Hud 34. Ini tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Atau tentang Nabi Muhammad SAW ada kata inabah juga, kembali kepada Allah juga. Dalam surah Asyura ayat ke-10, surah Asyura ayat ke-10 dikatakan dalam surah Asyura ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, inabah lagi. Kata Nabi Muhammad, itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Jadi kata-kata inabah ini banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran yang bermakna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
dalam surah Hud ayat ke-75. Surah Hud ayat 75. Dikatakan inna Ibrahim lahalimun awahum munib. Inabah juga. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba yang penyantun dan suka kembali pada Allah. Berdasarkan ayat-ayat ini, jadi kita mengenal kata inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna inabah itu apa sih? Inabah itu kembali menggapai ridha Allah dibarengi dengan taubat. Ini yang mau kita bahas pada hari ini. Di awal tadi Uma sudah menjelaskan bahwa kita hidup sebelum di alam dunia, masuk di alam ruh. Di alam ruh kita diminta perjanjiannya. Kita bilang, ya Allah, Engkau Tuhan kami, ya Allah kami bersaksi, ya Allah Engkau Tuhan kami. Makanya setelah lahir ke dunia, setelah Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, ada perasaan selama kita hidup ini, perasaan potensi ingin berbuat baik, rindu kepada Allah. Kenapa? Berdasarkan masa lalu kita di alam ruh. Pernah ada kejadian itu. Jadi fitrah kita tuh pengen jadi orang baik. Fitrah kita itu pengen selalu kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang permasalahan kehidupan, kemudian orang tua yang mengajari atau pergaulan membuat kita semakin jauh. Itulah sebabnya kenapa Rasul itu dikirim oleh Allah SWT sebagai uh, pemberi contoh, pemberi pelajaran untuk kita untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Uma juga sudah bahas bahwa para nabi saja itu juga melakukan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah yang kita bahas pada hari ini adalah inabah. Beberapa ayat suci Al-Qur'an sudah menyebutkan perkataan inabah itu. Perkataan inabah itu bermakna adalah kita mau kembali lagi sama Allah, mau mencapai ridha Allah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk subbab berikutnya. Setelah kita bahas mengenai bertobat kepada Allah, nah Uma akan konsentrasi kepada tobat kepada Allah SWT. Ada namanya at-tawwab. At-tawwab. At-tawwab itu apa sih? Ya, bahwa Allah itu maha penerima taubat. Berkali-kali, tanpa batas. Nggak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita mau kembali. Uma pernah cerita nggak sama teman-teman semua tentang seorang laki-laki yang menggauli jenazah di masanya Rasulullah? Kalau orang yang bunuh 100 orang, mungkin teman-teman sering dengar ya. Orang tersebut bunuh 100 orang sampai akhirnya Allah terima tobatnya. Kita kan bukan pembunuh, ya kan? Dosa kita nggak membunuh 100 orang, ya kan? Atau dosa kita nggak seperti seorang yang menggauli jenazah. Ceritanya di zaman dulu ada seorang laki-laki yang menggali kubur. Suatu ketika ada perempuan yang dikubur, kemudian beliau berhasrat kepada perempuan tersebut. Jadi setelah keluarganya meninggalkan, kuburannya dibuka lagi, kain kafannya dibuka, kemudian digauli perempuan tersebut gitu. Kemudian penggali kubur ini merasa ketakutan luar biasa. Akhirnya beliau pulang, kemudian tidur dan mimpi didatangi oleh perempuan ini. Perempuan ini mengatakan, kok biarkan aku dalam keadaan kotor seperti ini bertemu dengan Tuhanku gitu. Jadi sang penggali kubur ini merasa ketakutan lalu bertemu dengan Nabi, mau bertobat ceritanya. Ketika menyampaikan kepada Nabi, Nabi nggak terbayang dosa apa itu yang dia lakukan, sehingga Nabi pergi meninggalkannya. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi, kata malaikat Jibril, apakah engkau yang menciptakannya? Enggak, Allah yang menciptakannya. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepadanya? Tidak, Allah yang memberikan rezeki padanya. Apakah kau yang berhak untuk mengampuninya? Allah yang mengampuninya. Tadi Umar membahas tentang at-tawwab ya, bertobat kepada Allah SWT. Tadi Umar sudah cerita tentang orang yang membunuh 100 orang, orang yang menggauli jenazah. Ada juga di zamannya Nabi, nanti kita akan bahas tentang tobat ini, orang yang berzina. Mungkin teman-teman sudah dengar ceritanya. Dia berzina, kemudian dalam keadaan yang hamil, dia datang pada Rasulullah, dia katakan, hukum aku ya Allah, ya Rasul, hukum aku gitu. Rasulullah nggak bisa hukum, kata Rasulullah, nanti aja, nanti. Tunggu anak ini lahir. Ketika anak ini lahir, dia bawa bayinya, kemudian kata Rasul, jangan sekarang, susui anakmu. Anakmu ini masih butuh susu. Nanti kalau sudah 2 tahun, kamu bisa datang kembali. Kemudian pada akhirnya setelah anak ini sudah berusia 2 tahun, bayinya dia minta hukum aku ya Rasulullah. Nggak sanggup dia menghadapi hukuman Allah di dunia. Akhirnya Rasul hukum dia. Di masa dulu tuh berzina itu dengan hukum Islam itu dirajam sampai mati. Akhirnya wanita ini mati. Ketika wanita ini mati, kemudian Rasulullah SAW mensolatkan dia. Sampai-sampai sahabat bertanya, engkau mensolatkan penzina ini? Maka Rasulullah SAW membela dia. Adakah orang yang lebih baik selain menyerahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat maksudnya? Jadi di sini kita bisa dapat pelajaran teman-teman semua bahwa uh, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu, dosa-dosa besar itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni.
Jadi pintu taubat terbuka 24 jam setiap waktu asal kita mau kembali kepada Allah SWT. Umar menasihati diri Umar sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya di waktu malam agar yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepada Allah SWT. Dan Allah bentangkan tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat hingga matahari terbit dari barat. Maksudnya hingga akhir nanti gitu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? 24 jam setiap waktu, setiap detik Allah menerima taubat hambanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Allah menerima taubat semua hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Jadi sebesar apapun dosa-dosa itu, kita nggak bunuh 100 orang kayak dosa orang tadi, atau kita nggak menggauli jenazah seperti dosa orang tadi. Dosa orang-orang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semua. Tentunya mudah-mudahan termasuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi dalam kehidupan kita nggak ada orang yang bersih daripada dosa. Dalam kehidupan kita nggak ada orang yang nggak pernah terpeleset. Mau siapapun engkau, seberilmu apapun engkau, sesoleh apapun engkau, semutkin apapun hafalanmu, engkau pernah tergelincir dan engkau pernah terjatuh. Dan ada perasaan rindu ingin kembali kepada Allah yang berperang dengan perasaan, karena syaitan itu yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dia membisik-bisikkan was-was di hati kita. Syaitan akan mengatakan, sudahlah kamu sudah terlanjur rusak, sudahlah kamu sudah terlanjur kotor, sudahlah kamu memang sudah buruk seperti ini, rusak seperti ini. Tapi fitrah kita, hati kita ini mengatakan, enggak, aku rindu ingin kembali. Nah, ketika kita ngerasa ingin kembali, ya inabah tadi, ingin kembali kepada Allah SWT, maka caranya adalah dengan bertobat kepada Allah SWT. Cara bertobat kepada Allah SWT adalah dengan beberapa cara. Pertama adalah engkau berhenti. Nggak mudah lo berhenti dari perbuatan maksiat itu, karena maksiat itu menimbulkan sesuatu yang adiktif ya, yang kecanduan. Namanya perbuatan maksiat itu sesuatu yang membuat kita candu. Contoh misalnya menonton video-video yang nggak benar gitu ya, itu membuat kecanduan. Atau misalnya teman-teman punya berpacaran gitu ya, itu membuat kecanduan gitu. Atau teman-teman ghibah itu kecanduan. Jadi yang namanya dosa-dosa itu karena dia enak, jadi kecanduan. Makanya ada doanya kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta agar Allah nggak balikin kita lagi ke masa kemarin yang kita buat banyak dosa setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Jadi cara berhenti dalam berbuat dosa, nasihat untuk ummah, itu berhenti. Dan berhenti itu nggak mudah. Makanya pembunuh 100 orang tadi dikisahkan dalam sebuah hadis, cara dia berhenti adalah pindah totalitas pergaulannya. Pindah totalitas lingkungan pertemanannya. Buka lembaran yang baru gitu. Dengan hidup yang baru, dengan orang-orang baru, dengan lingkungan yang baru. Gitu, saking tidak mudahnya untuk berhenti dari maksiat. Kemudian setelah itu menyesal. Setelah berhenti kita betul-betul menyesal. Menyesal dengan apa yang kita lakukan, ya, sampai terus menetes air mata kita gitu. Ada kisah di zaman Nabi juga, namanya Tha'labah, nggak sengaja ngeliat orang mandi dan dia memperhatikan orang mandi tersebut gitu. Sampai akhirnya dia bertaubat kepada Allah, dia menangis terus menerus sampai akhirnya dia tuh sakit dan meninggal dunia. Dan ketika orang ini meninggal dunia, Rasul menguburkannya dan Rasul berjinjit. Ketika Rasul berjinjit, orang-orang bertanya, kenapa Rasul berjinjit? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi untuk turut menguburkan orang ini karena taubatnya yang sangat luar biasa gitu. Nah, jadi kembali lagi syarat untuk kita bertobat itu menyesal betul-betul, banyak air mata yang dialirkan. Bulan suci Ramadan ini, teman-teman semua, ini bulan, nasihat buat umat sih, bulan di mana engkau banyak meneteskan air matamu. Jangan tinggalkan waktu-waktu mustajab doa. Beberapa waktu mustajab doa itu adalah ketika sahur dan ketika menjelang berbuka puasa. Sepanjang puasa itu mustajab doa, tapi mustajab yang luar biasa itu ketika sahur, dan sepertiga malam terakhir itu jangan tinggalin. Kemudian ketika mau menjelang berbuka puasa itu jangan ditinggalin juga. Jadi itu doa-doa, sisihkan beberapa menit, 10 menit lah ya, paling cepat gitu, untuk kau berdoa dan mengalirkan air matamu, minta ampun kepada Allah SWT, dan meminta apapun yang kau inginkan. Bulan suci Ramadan, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 186.
Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau kita tanya Allah di mana, Allah dekat dan Allah mengabulkan semua permohonan kita kalau kita minta kepada Allah. Dan ayat itu letaknya ada di bawah, di atasnya ayat tentang Ramadan semuanya. Artinya apa? Doa-doa di bulan suci Ramadan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Umar katakan taubat itu adalah kita berhenti, kita menyesal, kemudian apa yang kita lakukan? Berhenti itu maknanya nggak mengulang kembali. Setelah itu menyesal, setelah itu apa? Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu yang kemarin. Menutupi kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahanmu yang kemarin. Eh, Dosa-dosa yang banyak itu ditutupi dengan amal-amal soleh. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar sering cerita ini berulang-ulang. Sayyidina Umar bin Khattab dulu adalah orang yang sangat memusuhi Islam, bahkan ingin membunuh Nabi. Namun ketika akhirnya berhijrah kepada agama Islam, apa yang beliau lakukan? Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya yang lalu. Sampai akhir hidupnya dikuburkan di sebelah Nabi. Artinya mendapatkan kemuliaan di akhir hidupnya. Allah SWT melihat akhir hidup seseorang, teman-teman semua. Jadi jangan merasa engkau orang paling solih luar biasa ketika kau lihat orang ahli maksiat, kemudian kau rendahkan dia. Bisa aja engkau yang su'ul khatimah, dia yang husnul khatimah. Wallahu alam. Bisa aja. Kadang-kadang kita terlalu sombong dengan kesolehan kita, sehingga kita memandang buruk ahli maksiat, padahal bisa saja akhir hidupnya adalah akhir hidup yang baik. Ingat bagaimana seorang pelacur di zaman dulu yang hidupnya penuh dengan dosa, akhir hidupnya dia cuma ngasih minuman kepada anjing, teman-teman semua, seekor anjing. Dia ngasih minuman kepada seekor anjing dan Allah mengampuni wanita tersebut. Akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Uh, pada saat orang tidak ada yang melihat, dia melakukan amal soleh, perbuatan baik dengan apa? Perbuatan baik dengan memberikan minuman kepada seekor anjing. Begitu ya. Jadi di sini teman-teman semua kita tahu bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya selama nyawa kita belum ada di kerongkongan, dan kemudian uh, cara Allah mengampuni cara Allah mengampuni dosa-dosa kita itu adalah tidak hanya sekedar diampuni, tapi keburukan-keburukan itu kalau kita sungguh-sungguh dengan taubat nasuha akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 70. Dalam surah Al-Furqan ayat 70, mereka itulah orang-orang yang akan Allah ganti semua keburukan menjadi kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Ghafurur Rahim. Orang-orang ini yang tadinya buruk, kemudian ketika dia bertobat, Allah hapus yang kemarin, hapus, bersih. Betul-betul bersih teman-teman semua. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang telah engkau lakukan. Aku tidak peduli," kata Allah. "Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang sampai setinggi langit, lalu engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Aku nggak peduli sebanyak apapun dosamu." Lalu Allah bilang lagi, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa mempersekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula." Allah bergembira ketika kita ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Allah itu digambarkan dengan apa? Rasulullah jelaskan, sungguh Allah bergembira dengan taubat salah seorang dari kalian melebihi gembiranya seseorang yang menemukan barang berharga yang hilang. Misalnya unta yang hilang di padang pasir, coba misal teman-teman bayangin deh, teman-teman di padang pasir nih, teman-teman cuma punya kendaraan unta. Unta ini membawa teman-teman mudah berjalan ke satu negeri ke negeri lain. Tiba-tiba unta itu hilang. Terus teman-teman kebingungan kan? Tiba-tiba udah lama mencari-cari, akhirnya unta itu datang. Betapa bahagianya kita. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Bayangkan ketika kita sedang tersesat di padang pasir, kehausan, nggak punya harapan lagi, lalu kita menemukan kembali unta kita yang membawa bekal. Kita betapa bahagianya dia, ya kan? Namun kegembiraan Allah itu lebih besar ketika kita bertobat kepada Allah daripada analogi tadi. Allah bergembira, kebahagiaan Allah itu lebih besar ketika menemukan hambanya ini kembali lagi kepadanya. Begitu teman-teman semua. Dan Allah tidak hanya menerima taubat, tapi Allah memaafkan dengan ampunan yang baru. Allah menyambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Dan bahkan Allah mengganti dosa-dosa masa lalu dengan pahala yang besar. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah At-Tawwab tadi bahwa Allah Maha penerima taubat, ya. Allah tidak hanya menerima taubat, tapi Allah memberikan jalan kepada kita, dan Allah menerima taubat kita berkali-kali, tidak peduli hamba itu jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, selama belum ada di kerongkongan nyawa kita, Allah bergembira menyambut kedatangan kita. Teman-teman lihat, nggak tahu ayat ini, surat Taubah, ada kalimat wa anallaha huwa tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, jadi bayangkan betapa bahagianya Allah SWT. Teman-teman lihat surah Ghafir juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang mengampuni dosa dan juga menerima taubat. Jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan kamu terlalu kotor, terlalu jauh daripada Allah SWT, terserah mereka mau bilang apa. Tapi kita adalah orang baik, kita lahir dalam keadaan yang fitrah. Tadi mau jelaskan, kita selalu ada masa untuk rindu, ada masa kita ingin dekat kepada Tuhan kita. Dan cara untuk inabah tadi, kembali kepada Allah tadi, adalah dengan bertaubat. Kita tahu bahwa segembira itu Allah menyambut kedatangan kita. Begitulah teman-teman semua. Jadi hari ini, walaupun materi ini kita ulang-ulang ya, materi untuk kembali kepada Allah SWT, Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk kita betul-betul kembali lagi merajut hubungan yang telah renggang dengan Allah SWT. Kalau kemarin lebih cinta pada makhluk, kalau kemarin sibuk dengan luar biasa, maka Ramadan ini momentum untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak kepada Allah, memperbaiki hubungan yang renggang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman semua ya. Ada banyak cara di Ramadan ini, teman-teman bisa lakukan banyak hal. Yang paling penting dari semuanya, karena engkau dalam keadaan seluruh hidupmu itu dalam Ramadan, itu dalam keadaan dekat sama Allah. Siang puasa kita dalam keadaan dekat, malam kita tarawih. Jangan pernah tinggalin tarawih ya teman-teman semua, karena tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Betul, tarawih itu tidak wajib, tarawih sunnah, tapi tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tarawih ikut sholat malam sama imam sampai selesai, dia dinilai sholat semalaman penuh. Jadi jangan tinggalin tarawih. Kalau teman-teman nggak bisa di masjid sama imam, teman-teman bisa sholat sendiri gitu. Asalkan jangan pernah tinggalin tarawih. Karena tarawih bagian dari ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Begitu teman-teman semua, Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT dengan tetesan air matamu. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah dan mengingat semua dosa-dosamu. Nggak perlu ceritain dosamu kepada orang lain, nggak perlu, kita nggak ada pengakuan dosa di hadapan manusia. Kita harus menjaga aib dosa-dosa kita di hadapan manusia, karena Allah sudah tutup aib kita. Namun kalau di hadapan Allah, kita ingat dosa-dosa itu, sehingga dosa-dosa itu membuat kita semakin merunduk dan meneteskan air mata kita di hadapan Allah SWT. Allah suka hambanya yang menangis, Allah suka hambanya yang merintih. Ingat, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi di padang mahsyar nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa menangis, mengingat Allah SWT, mengingat dosa-dosanya. Jadi Allah suka dengan air mata kita. Allah suka dengan air mata kita. Kalau bisa dalam setiap hari itu ada air mata yang engkau teteskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mengingat dosa-dosa, entah itu kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu karena berzikir hatimu menjadi bergetar. Karena jadi orang yang beriman, dalam surah Al-Anfal ayat 2, ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Maka ketika kau berzikir bergetar, tiba-tiba menetes air matamu, itu menunjukkan hatimu yang lembut. Bagaimana dengan kita yang nggak bisa nangis? Hatinya keras tuh, gimana nggak bisa nangis? Maka mencobalah untuk bisa menangis. Mencobalah untuk bisa menangis. Berlatih. Minta sama Allah untuk melembutkan hatimu, sehingga setiap kali terdengar ayat-ayat Quran, setiap kali engkau berdoa, setiap kali menyebut nama Allah, akan ada air mata yang mengalir di air matamu, menandakan hatimu masih hidup dan sangat lembut. Gitu teman-teman semua.